Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rofiatul Munawaroh. Saya merupakan guru yang diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMP IT Irsyadul Ibad Pandeglang. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa setiap perjalanan belajar murid itu unik. Namun, saya juga menyadari bahwa perjalanan itu belum terlihat ketika hasil belajar disampaikan kepada orang tua. Oleh karena itu, pada praktik baik kali ini saya akan membagikan sebuah inovasi yang berjudul simulasi. SLC membangun budaya refleksi. Semoga dengan praktik baik yang saya lakukan dapat menjadi inspirasi dan membuka diskusi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Setiap akhir semester, sekolah memiliki satu agenda penting, yaitu pembagian rapor. Momen yang seharusnya menjadi ruang refleksi bersama seringkali dimaknai sebagai penyampaian hasil akhir pembelajaran. Pada hari itu, guru bertemu dengan orang tua untuk menjelaskan hasil belajar selama satu semester, sementara murid menunggu hasilnya di rumah. Percakapan lebih banyak berpusat pada angka yang tertulis di rapor. Guru menjelaskan capaian belajar, orang tua menerima informasi tersebut sebagai gambaran perkembangan anak. Tidak sedikit orang tua yang menganggap capaian akademik sebagai indikator utama keberhasilan belajar. Pertanyaan seperti, mengapa nilainya turun? Bagaimana peringkat anak saya? Bahkan, membandingkan hasil belajar anak dengan teman sebayanya masih sering dijumpai. Padahal, setiap murid memiliki proses belajar yang berbeda. Ada usaha, tantangan, perkembangan karakter, kemampuan berkomunikasi, kerjasama, hingga kreativitas yang tidak selalu tergambarkan dalam angka. Akibatnya, pembagian rapor lebih banyak menjadi komunikasi satu arah antara guru dan orang tua. Sementara murid, sebagai pelaku utama pembelajaran, belum memperoleh kesempatan untuk menceritakan sendiri perjalanan belajarnya. Kondisi tersebut mendorong saya untuk melakukan refleksi. Sebagai pendidik sekaligus wakasek kurikulum, saya memiliki tanggung jawab menghadirkan penyampaian hasil belajar yang tidak hanya melaporkan capaian akademik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran belajar, tanggung jawab, dan kemampuan refleksi murid. Dari sinilah muncul satu pertanyaan besar dalam diri saya. Bagaimana mentransformasi penyampaian hasil belajar dari sekedar penyampaian nilai menjadi ruang refleksi yang menempatkan murid sebagai pemimpin pembelajaran, serta menciptakan ruang kolaborasi antara orang tua dan guru. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengembangkan inovasi, yaitu SLC, yang terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu Student, Lead, dan Conference. Pada tahap Student, murid menghimpun berbagai bukti hasil belajar dari setiap mata pelajaran, kemudian melakukan refleksi terhadap pencapaian, tantangan, dan strategi belajar yang telah dilakukan. Mereka juga menyusun target belajar untuk kedepannya, serta menuliskan ucapan terima kasih kepada orang tua. Melalui proses ini, murid belajar bahwa hasil belajar merupakan cerminan dari proses, usaha, dan perkembangan dirinya. Pada tahap lead, murid menyusun presentasi sederhana berdasarkan hasil refleksi dan portofolionya. Bersama wali kelas, mereka melakukan gladi bersih untuk melatih kemampuan komunikasi, membangun rasa percaya diri, serta mempersiapkan diri menjadi pemimpin dalam konferensi hasil belajarnya sendiri. Tahap terakhir adalah conference. Murid memimpin penyampaian hasil belajarnya di hadapan orang tua. Mereka menjelaskan pencapaian, tantangan, strategi belajar, serta target yang ingin dicapai untuk kedepannya. Dengan menunjukkan berbagai bukti hasil belajar, orang tua memberikan apresiasi dan dukungan, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang memperkuat proses refleksi. Implementasi SLC berhasil menjawab tantangan yang saya hadapi. Sebanyak 100% murid berhasil mempresentasikan hasil belajarnya secara mandiri di hadapan orang tua. Murid tidak lagi menjadi penerima penilaian,
tetapi menjadi pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan perjalanan belajarnya sendiri. Berdasarkan survei hasil pelaksanaan SLC, ditemukan sebanyak 88,8% murid menyatakan bahwa orang tua memberikan perhatian penuh saat mereka melakukan presentasi. Hal ini menunjukkan bahwa SLC berhasil membangun komunikasi yang lebih bermakna antara murid dan orang tua. Orang tua tidak lagi berperan sebagai penerima informasi, akan tetapi menjadi pendengar aktif yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap proses belajar anak. Sebanyak 80% murid menyatakan bahwa setelah mengikuti SLC, mereka menjadi memahami aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam proses belajar. Selain itu, 79% murid menyatakan bahwa kegiatan SLC membantu mereka memahami perkembangan belajar yang telah dicapai. Data tersebut menunjukkan bahwa SLC tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan hasil belajar, akan tetapi menjadi sarana refleksi yang mendorong murid mengenali kekuatan, tantangan, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Perubahan yang kedua tampak pada keterlibatan orang tua. Seluruh orang tua hadir dalam pelaksanaan SLC. Bahkan pada beberapa keluarga, kedua orang tua hadir secara bersama-sama. Meskipun sebelumnya pembagian rapot biasanya hanya dihadiri oleh salah satu orang tua saja. Kehadiran tersebut menunjukkan meningkatnya komitmen keluarga untuk keterlibatan secara langsung dalam proses belajar anak. Berdasarkan survei kepada orang tua, didapatkan tanggapan yang sangat positif. Hal tersebut terlihat dari 90,2% orang tua menyatakan bahwa SLC memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil belajar dan perkembangan anak dibandingkan dengan nilai angka. Selain itu, sebanyak 87,8% orang tua menyatakan bahwa kegiatan SLC ini efektif dalam membangun keterlibatan mereka dalam proses evaluasi hasil belajar anak. Selain itu, sebagian besar orang tua mengaku bangga melihat anaknya mampu menyampaikan hasil belajarnya dengan percaya diri, melakukan refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan diri, serta menunjukkan tanggung jawab atas proses belajarnya. Perubahan selanjutnya terjadi pada guru. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya penyampai hasil belajar, tetapi bertransformasi menjadi fasilitator yang membimbing murid melakukan refleksi. Bagi saya, keberhasilan Student Lead Conference bukan hanya berhasil untuk mengubah mekanisme pembagian rapot, akan tetapi berhasil mengubah cara pandang seluruh ekosistem sekolah dalam memaknai hasil belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Ugi Gumilar mengapresiasi sebagai Kepala Sekolah SMP Tirsadul Ibar tentang apa yang dilakukan oleh Ustazah Rofiatul Munawwaroh. Program Student Lead Conference ini luar biasa, memiliki dampak yang sangat baik. Di antaranya perubahan paradigma bahwa penilaian itu tidak terletak pada hasil akhir, tapi pada saat prosesnya. Dan luar biasanya lagi feedback dari orang tua menganggap bahwa program bagi rapot SLC ini benar-benar membuat mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata keberhasilan pendidikan itu adalah ada peran mereka juga. Mereka dengan leluasa bisa berkomunikasi dengan siswa untuk memberikan masukan atau feedback dari hasil belajar mereka, sehingga mereka bisa melakukan perbaikan bersama. Di sini luar biasa sekali, guru, orang tua, dan siswa terjadi kolaborasi sehingga anak-anak bisa nyaman memperbaiki pembelajaran selanjutnya sehingga lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan tentang program SLC yang digagas oleh Wakasek Kurikulum di SMP Tirsadul Ibar. Semoga semakin banyak yang terinspirasi ya dengan sistem atau metode pembagian rapot yang sangat efektif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat dan memajukan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.